Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu-ibu ambo semangat, yang apa-apa ambo udah ambo kurang semangat. Kita ulang melihat Pak yo, dayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hari dingin Bu, Pak, hari hujan, tapi awak jangan dingin lo dalam saji kau. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati pada malam hari ini Bapak pengurus, mudah-mudahan Bu, Pak, Allah memanjangkan umur pengurus dan memudahkan segala rezeki dan urusannya, karena sangat luar biasa Bu, Pak. Masjid yang begitu indah yang dibangunnya, mudah-mudahan segala amal ibadah yang beliau korbankan untuk kita melaksanakan beribadah, mudah-mudahan diterima ibadahnya oleh Allah hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang berhormati pada malam hari ini bapak-bapak, niniak mama, alim ulama, suluh bendang dalam nagari kapai tampe patanyo kapulang tampe babarito. Selanjutnya kepada udah ambo, abang-abang ambo ataupun saudara-saudara ambo, teristimewa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah wirid yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih sayang kepada kita, Bu. Baadik sayangnya Allah kepada kita, Pak. Allah berikan nikmat iman kepada kita, Allah berikan nikmat kesempatan kepada kita, dan Allah berikan nikmat kesehatan kepada kita. Sehingga dengan tiga nikmat yang Allah berikan kepada awak, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini hendaknya diterima di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan umat yang bertitelkan Habibullah, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah wirid yang berbahagia, sebenarnya ambo minta maaf Bu, Pak. Ambo kok tahu kamu bentuk masjid ko Pak, dak taluk dia mau magi wirid kemari Pak.
Kebetulan ambo di WA ada pak pengurus bisa ndak maisi wirid diagiakan pilihan ketika itu bo pilih lah tanggal 7 kok pak. Kata ambo kok masjid biasa sih pak. Tapi alhamdulillah pak, walaupun ambo dari Kuranji tadi mengajar kemari hari hujan, alhamdulillah ambo masih diberikan keselamatan oleh Allah hendaknya, dan Miko sampai pulang dan selamat loh. Untuk sebagai perkenalan diri Pak, namo yang telah disampaikan di pembawa acara tadi, kalau ambo aslinya Pak orang Pasisia, yang kegiatan ambo sehari-hari ambo merupakan seorang guru di SD 22 Kuranji, dan alhamdulillah tadi ambo Pak telah dilantik di wali kota Kepatang, dan tadi pemberian SK-nya sebagai aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Alhamdulillah Pak, tadi ambo sedang telah dilantik dari jam ampe ambo pulang tadi Pak. Dan kebetulan Bu, ambo mempunyai 3 orang anak, baru mempunyai 1 orang istri, yang alhamdulillah istri ambo merupakan pegawai negeri sipil yang kerajonya sambo jamu ibu. Kebetulan beliau juga seorang guru pendidik anak-anak. Itulah kira-kira sebagai perkenalan diri ambo bapak dan ibu. Kok ada nanti awak bertamu di jalan kok lupa ambo tolong diingat. Lei setuju awak tu Pak Bu? Selanjutnya bapak dan ibu, ambo sebenarnya bukanlah seorang penceramah yang kondang Pak. Ambo orang biasanya Pak, hanya mengajar anak-anak SD. Jadi mungkin ilmu ambo tidak sehebat dai yang kondang tu Pak. Kalau seandainya ada nanti dalam penyampaian ambo ataupun salah dalam penyampaian, ambo minta maaf kepada Allah, ambo minta ampun, dan kepada bapak ibu ambo minta maaf. Lei dimaafkan tu bapak dan ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengisi waktu menjelang Isya, pada malam hari ini ambo akan memberikan sebuah judul terhadap wirid kita pada malam hari ini Pak, yaitu 4 janji Allah kepada awak. Apa judulnya tadi Pak? 4 janji Allah kepada kita. Kalau kita berbicara tentang masalah janji Bapak dan Ibu, kalau Allah berjanji Bapak dan Ibu, itu pasti Allah akan menepatinya. Mbak beda jawab Pak Bu. Kalau awak janji tiuk sabanta, kadang-kadang tak namuah menepati. Itulah kebiasaan awak tu Bapak dan Ibu. Apapun bentuk janji yang sudah kita sepakati, namun ketika itu tidak pernah kita tunaikan atau kita lalaikan terhadap janji yang kita pabuat Bapak dan Ibu, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman kini Pak, dengan kecanggihan teknologi, kadang-kadang murah saja kita untuk buat janji, tapi kadang-kadang wak tidak memenuhi terhadap janji yang sudah kita sepakati. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berjanji kepada kita, maka Allah pasti akan menepatinya. Makanya Bu, Bapak dan Ibu, jemaah wirid yang berbahagia, udah abang ambo, kalau kita mencari kepada ayat Al-Quran, di mana kita tahu bahwa yang namanya ayat Al-Quran itu berjumlah 6.666 ayat, itu 1.000 lebih atau kurang Bapak dan Ibu, itu berhubungan dengan janji-janji Allah. Lalu apa di antara janji-janji Allah yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran? Apa kata Allah? Wa kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketika Allah berjanji, Allah pasti akan menepati.
Lalu di antara janji Allah, ketika kita beristighfar kepada Allah, Allah akan jauhkan awak dari azab. Itu janji Allah bu, yang pertama. Jadi kalau lai sering kita beristighfar, minta ampun awak kepada Allah, Allah akan jauhkan negeri awak dari azabnya. Pertanyaannya Pak Ustaz, kapan tangko banyak terjadi yang namanya musibah ataupun azab Allah, gunung Merapi Malatuh mengeluarkan yang sangat luar biasa. Sudah tu antah sabalunyo di kampung Ambo Bapak dan Ibu, terjadinya yang namanya banjir. Rumah dianyuian, sagala harta benda dianyuian, bahkan masjid dianyuian lo. Yang lebih parah lo Bapak dan Ibu, jawa awak anyu sainggonyo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita kembalikan kepada ayat Al-Quran yang sabantako kita jadi, ketika kita beristighfar, maka Allah akan jauhkan awak dari azabnya. Nah pertanyaannya, dengan adanya azab yang Allah berikan kepada kita, pertanda bahwa kita kurang atau tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang betul sih jawabannya Pak. Dah. Jadi kalau banyak Allah memberikan azab kepada awak, itu tandanya awak kurang beristighfar. Semakin banyak awak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan jauhkan awak dari azabnya. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita mencalik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam kehidupannya Pak, manusia yang Allah jamin dosonya yang lalu, yang akan datang ataupun dan seterusnya, itu sudah dijamin oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi pada baginda Rasulullah? Luar biasa Bapak dan Ibu. 100 kali antara pagi dan petang Rasulullah itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diampuni dosonya, tapi luar biasa baginda Rasulullah itu Pak. 100 kali beristighfar antara pagi dan petang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, jemaah wirid yang berbahagia, yang diri awak satiyo hari babuek doso, kadang-kadang doso mato, doso tangan, doso mulut. Barangkali awak kira-kira beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ada ibu-ibu amo beristighfar kepada Allah. Lah ibu, alhamdulillah Bu. Kalau awak lai beristighfar kepada Allah, Allah akan jauhkan negeri awak dari azabnya. Lalu Pak Ustaz, apolo keuntungan ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu jemaah wirid yang berbahagia, keuntungan istighfar yang Allah tuangkan, yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Yursilis sama'a alaikum midrara. Itu satu Bu. Ketika kita beristighfar kepada Allah, Allah akan memberikan hujan yang memberikan rahmat bagi kita. Itu janji Allah dalam Al-Quran surat Nuh itu Pak. Jadi kalau ada di negari awak Bapak dan Ibu, negari ikut pamaneh, susah awak untuk mendapatkan air, nah suruhlah dunsana awak tu, keluarga awak tu, orang kampung awak tu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama keuntungan ketika awak betul-betul beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua Bapak dan Ibu disambung dalam surat Nuh tadi, wa yumdibkum bi amwali wa banin.
Ketika kita lai selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan harta, Allah akan memudahkan, Allah akan mengkaruniakan harta kepada kita. Jadi kok payah hidup awak bapak dan ibu, susah hidup awak, kadang-kadang payah bana mencari piti bapak dan ibu dalam kehidupan awak. Tanya diri awak bapak dan ibu. Kadang-kadang di dalam kehidupanku bapak dan ibu, awak kadang-kadang menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan. Kecil awak ni, yo bahaya hidup awak. Lai ambo bau sawan dan rasaki ko ndak yo mah tipu dah. Kalau kita kembalikan kepada ayat Al-Quran yang baru kita bacakan tadi, salah satu penyebabnya adalah kurangnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu maknanya payah rasaki di awak. Jadi kalau kita lagi batu-batu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan rezeki awak. Alhamdulillah bapak dan ibu, mungkin kolah yang mungkin ini suatu kelebihan yang Allah berikan kepada bapak yang menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid ini. Mungkin beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah janji yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Selanjutnya bapak dan ibu jemaah wirid yang berbahagia, ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan keturunan bagi awak. Wa yumdibkum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan keturunan bagi awak. Jadi kalau ada awak lah bertahun-tahun kita tidak dikaruniai anak, bertahun-tahun kita sudah menikah, namun sampai saat sekarang ini mungkin Allah belum mengkaruniai anak kepada kita, tanya diri awak bapak dan ibu. Karena kalau kita kembalikan kepada ayat Al-Quran, apa salah satu penyebabnya? Kurangnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya bapak dan ibu, ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan tanaman-tanaman hijau kepada awak serta sungai-sungai yang mengalir. Jadi kalau ada kehidupan awak baladang misalnya bapak dan ibu, apa yang awak tanam tak nama tumbuh. Kadang-kadang dek orang sakit senyum menam agak sepele senyum nanamnya pak, tapi nama tumbuh. Itu pertandanya bapak dan ibu juga kurangnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bapak jemaah wirid yang berbahagia, Rasulullah saja yang sudah Allah jamin dosanya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali antara pagi dan petang. Lalu kok dapat dia awak bapak dan ibu, karena kita tidak ada jaminan sama sekali ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, aturannya bapak dan ibu, maka banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dek Rasul taluk deknya 100 antara pagi dan petang lah dijamin ampunan dosanya di Allah. Aturannya awak minimalnya bapak dan ibu jemaah wirid yang berbahagia 200 kali sekurang-kurangnya antara pagi dan petang. Li taluk dia awak kira-kira tu pak. Oh pak. Bu, li taluk bu. Lai taluk bu. Kita usahawan bu, Nabi yang sudah dijamin di Allah taluk denyo 100 kali. Awak tak ada jaminan, sekurang-kurangnya bapak dan ibu, samu awak hendaknya dengan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama Bapak dan Ibu. Jadi janji Allah, ketika kita beristighfar kepada Allah, Allah akan jauhkan awak dari azabnya. Lalu yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah wirid yang berbahagia, janji Allah kepada awak, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku, kata Allah, maka aku pasti akan mengabulkannya. Itu janji Allah tuh Pak. Lalu pertanyaannya Bapak dan Ibu, sering tumbuh dalam kehidupan awak sehari-hari. Kami lai berdoa setiap hari Pak Ustaz. Tapi doa kami mbak anda dikabulkan ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata Allah, apabila kamu meminta kepadaku, kata Allah, aku pasti akan mengabulkannya. Banyak terjadi dalam kehidupan awak Bapak dan Ibu. Sehinggonya di dalam sebuah hadis itu dijelaskan Bapak dan Ibu, bahwa salah satu penyebabnya di dalam hadis Arba'in itu dijelaskan bahwa ada seseorang yang selalu berdoa kepada Allah. Setiap hari berdoa kepada Allah dengan memakai pakaian yang sangat bersih sekali, dengan membaca bacaan yang begitu fasih sekali. Ternyata doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Di dalam hadis itu dijelaskan Bapak dan Ibu, ternyata penyebabnya ketika ada di dalam diri kita masih memakan makanan yang haram, masih meminum minuman yang haram, masih memakai pakaian yang haram, maka doa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada jua awak berbuat haram, melakukan perbuatan-perbuatan haram, walaupun setiap hari awak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah wirid yang berbahagia, lata kaluk Bu, lata kaluk Pak, dah. Kok ada dua mo yang bertanya di antara dua tadi yang mau sampaikan, kok lah bisa mau jawab, kalau ndak mau jadikan kepada PR-nya, ndak mau minta kepada Pak mau untuk menjaliannya. Pak mau sangat luar biasa ini. Ada ibu-ibu abo yang bertanya, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu, Bu. Nah, yang ketiga, janji Allah kepada awak, wazkuruni azkurkum. Apabila awak ingat kepada Allah, Allah juga ingat kepada kita. Jadi janji Allah yang ketiga Bapak dan Ibu, ketika awak ingat kepada Allah, maka Allah juga ingat kepada kita. Awak kadang-kadang ingat kepada Allah, kadang-kadang di musaji senyo. Kadang-kadang kita ingat kepada Allah di musala senyo. Sehinggonya ketika awak menjadi seorang pegawai, kalau hanya ingat kepada Allah di dalam masjid, di luar bekoida, maka terjadilah yang namanya korupsi tadi Pak. Baik tujuh awak kadang-kadang seorang pedagang, kalau awak ingat kepada Allah di dalam masjid ataupun di dalam musala saja, maka akan terjadilah yang namanya curang tadi Pak. Aturan 1 kilo 10 on jadilah 8 on atau 9 on. Kenapa? Karena kita tidak ingat kepada Allah. Caranya awak ingat kepada Allah, Bu, Pak.
Ingat kepada Allah itu salah satu di antaranya kita mendirikan yang namanya ibadah solat. Kalau awak caliak kini pak dah. Tak ada orang yang tak tahu tentang masalah ibadah solat bahawa hukumnya adalah wajib. Itu wajib di kerajaan mendapat pahala, apabila tak di kerajaan awak mendapat dosa. Lah tahu orang bu. Ambo anak kelas 1 yang ambo ajar ketika ambo baru masuk anak kelas 1 tu bertanya bu, lai solat nak, lai pak, hukum solat nak wajib ke cik anak tadi. Lah tahu je. Tapi bahar kadang-kadang di dalam diri awak je bapak dan ibu, indak jua namuah untuk melakukan yang namanya ibadah solat. Kalau caliak bapak dan ibu, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjalehan ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menjalehan kepada awak bahwasanya tak ada sama sekali di awak ledo untuk meninggalkan yang namanya ibadah solat. Makanya bapak dan ibu, kalau di dalam kehidupan atau pernah awak membaca buku-buku fikih, yang dijalehan di situ, apabila tak tahu awak melakukan salat dalam keadaan berdiri, maka awak disuruh salat dalam keadaan duduk. Indak juga taluk dia awak lepak duduk pak. Kok kebetulan misalnya agak sakit kira-kira apa awak aku kata pun awak aku misalnya ataupun dek bisu, maka awak disuruh salat dalam keadaan berbaring. Indak juga kalau dia awak melaksanakan salat dalam keadaan berbaring, sementara nyawa kita masih ada, ingatan kita masih ada, cukup kamu salat dengan mengingat Allah saja, isyarat saja. Indak juga tak tahu seperti itu bapak dan ibu, indak juga sanggup dia awak, indak juga tahu awak melaksanakan salat seperti itu, maka kitalah nanti yang akan disolatkan oleh orang di masjid yang kita cintai. Artinya bapak dan ibu, yang namanya ibadah solat, janganlah sekali-kali meninggalkan yang namanya solat tadi. Bahkan bayangkan bapak dan ibu, ketika oranglah selesai mengantarkan jenazah kita ke tempat pengistirahatan kita yang terakhir, ke kuburan, sesudah itu orang pulang, beberapa langkah dari oranglah selesai mengubur awak, ketika itu pak, lah mulailah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada awak. Di dalam kubur saya mulai ditanya bapak dan ibu. Pertanyaan malaikat yang ditanyakan kepada awak di dalam kubur tidak semudah menjawab pertanyaan awak ketika hidup di atas dunia tu pak. Kalau di atas dunia tu pak, orang bertanya ke awak, mudah si awak menjawabnya tu. Tapi di dalam kubur tidak bisa seperti itu. Apa yang Allah katakan dalam surah Yasin? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut kita sudah dikunci oleh Allah. Kalaulah dikunci pak, lah ditutup mulut awak di Allah, berarti awak tidak bisa manga-manga itu. Lalu apa yang bisa berbicara? Lalu apa yang bisa mengatakan? Aidihim kata Allah. Tanganku lah nanti yang akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kata Allah. Dan kaki yang kita pagunakan, yang kita langkahkan ketika kita hidup di atas dunia, itulah nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu apa yang bisa meringankan awak? Yang bisa menjawab pertanyaan awak malaikat nanti ketika kita berada dalam kubur adalah tentang ibadah solat kita. Karena amalan pertama yang akan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ibadah solat yang kita lakukan. Lain sembahyang awak ketika awak hidup di dunia ataupun tidak. Mudah-mudahan apa-apa ambo udah ambo, karena awaklah tahu sama sekali bahawa yang namanya ibadah solat itu wajib 5 kali sehari semalam, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun, maka kita tidak boleh meninggalkan yang namanya ibadah solat. Kecuali 2 perkara Bapak dan Ibu. Siapa yang pertama boleh meninggalkan ibadah solat, yakni apabila seseorang perempuan yang mana perempuan itu dalam keadaan haid. Bolehnya meninggalkan solat Bapak dan Ibu. Koknya kerajuannya solat tak mendapat pahalanya tu. Itulah kira-kira. Lalu yang kedua, seseorang yang tidak akan pernah dihisap oleh Allah apapun yang ia lakukan ketika ia hidup di atas dunia, yakni seseorang yang mana akal dan pikirannya tidak waras. Itu buliah. Tak buliah maksudnya untuk meninggalkan yang namanya ibadah solat. Jadi kalau ada juga nanti di antara keluarga awak, dunsana awak, famili awak, tetangga awak yang tidak melaksanakan ibadah solat, berarti 2 kategorinya Pak. Yang pertama bisa jadinya dalam keadaan haid, yang kedua bisa jadinya dalam keadaan tidak waras. Nah, itulah ketentuan yang dijelaskan di dalam kitab fikih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan karena awaklah tahu bagaimana pentingnya ibadah solat ini, sebenarnya Bapak dan Ibu, salat ataupun tak salatnya awak sebenarnya kalau dikaji lo Bapak dan Ibu, tak ada gunanya dek Tuhan tu. Gunanya pasti di awak. Dek Tuhan apa gunanya? Tak ada sama sekali. Disembah ataupun tidak disembahnya Allah, Allah itu tetap maha besar. Tetapi gunanya adalah untuk diri kita sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah wirid yang berbahagia. Lalu yang terakhir, janji Allah kepada awak. Sebenarnya 1000 lebih janji Allah itu dalam Al-Quran. Yang mau sampaikan pada malam hari ini ko hanya ampe, yang kampeknya Bapak dan Ibu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita lai pandai bersyukur terhadap ataupun berterima kasih kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan pasti menambahnya. Tapi sebaliknya ketika kita kufur, ingkar, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tapi kita tidak mensyukurinya, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada awak. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah tu Pak Ustaz? Banyak Bapak dan Ibu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bisa dengan bersedekah, bisa dengan berinfak, bisa dengan berkurban. Tak lama lagi Bapak dan Ibu kita akan melaksanakan yang namanya Hari Raya Kurban. Tak lama Pak, lebih kurang 1 bulan kita akan melaksanakan yang namanya ibadah Hari Raya Kurban. Itu dalam rangka kita mensyukuri terhadap nikmat Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada awak Pak. Tak taituang dok.
Walaupun awak ambil ranting-ranting kayu tu yang ada di muka bumi ini, kita jadikan itu sebagai penanya, air laut yang begitu banyak kita jadikan sebagai tintanya, daun-daun yang ada di muka bumi ini kita jadikan sebagai bukunya, kita tulis nikmat Allah tadi, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung terhadap nikmat Allah tu Bapak dan Ibu. Tapi dari sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada awak, hanya 2 permintaan Allah kepada awaknya Bapak dan Ibu. Pertama salat, yang kedua untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau kita cari lo Bapak dan Ibu, sejarah daripadanya Nabi kurban itu diawali dengan sejarahnya Nabi Ibrahim. Ibrahim Pak, dalam satu riwayat dijelaskan Bapak dan Ibu, itu kalau lebih kurang 100 ekor unta Nabi Ibrahim itu berkurban kepada Allah. Bahkan ketika Nabi Ibrahim malun mempunyai anak, kecil Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh malaikat, karena malaikat merasa iri kepada Nabi Ibrahim, hanya iriannya, ketika Nabi Ibrahim berada di atas bukit, duduk di atas batu, ketika itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nyopujilah Nabi Ibrahim ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga irilah yang namanya malaikat. Apa kecek malaikat? Tuyo Nabi Ibrahim tu selalu berzikir dan mengingat kepadamu Tuhan, kecek malaikat kepada Allah. Kenapa? Karena Ibrahim tu selalu bergelimang dengan harta. Nya kaya Bapak dan Ibu. Kecek Allah kepada malaikat, kalau engkau tidak percaya, cobalah turun ke dunia ini, ujilah Nabi Ibrahim tadi. Ternyata apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Seluruh binatang ternaknya kecek Ibrahim, apabila sanggup saja kita bertasbih, membaca kalimat-kalimat Allah kecek Ibrahim, ambil sadonyo binatang ternaknya tadi. Bahkan pernah terlontar di mulut Nabi Ibrahim Bapak dan Ibu, apa kata Ibrahim? Jangankan harta ini yang aku punya, kata Ibrahim, kalau seandainya aku nanti dikaruniai seorang anak oleh Allah, akan kukurbankan, kata Ibrahim. Ternyata apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ternyata memang apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim tadi ternyata dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang yo diagih di Allah Nabi Ibrahim itu seorang anak yang bernama Ismail. Sehingga apa yang terjadi? Nyutuntuilah di Allah apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim tadi. Jadi kalau ada berjanji-janji Bapak dan Ibu, bekolah dengan Allah. Jo manusia pun kalau ada dewak berjanji Bapak dan Ibu, itu seolah-olah merupakan utang dewak. Kadang-kadang kini Bapak dan Ibu wak berjanji kan murah-murah saja. Apalagi dia jual apa gua. Kadang-kadang tayo dalam perjalanan awak tidak dilah di mak ini ambolah dalam perjalanan katanya kan. Lai ketibo kini insyaallah ambo because fantali tibo. Ternyata kadang-kadang lah panik kawan dek menunggu 2 jam 3 jam anan awak ndak jo tibo, padahal awak lah membuat janji. Dan janji yang kita buat itu Bapak dan Ibu, itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Ibrahim saja yang merupakan kekasih Allah diminta janji tadi Bapak dan Ibu. Janji tadi, jangankan binatang ternak, seandainya mempunyai anak katanya siap untuk menyembelih putranya. Ternyata Ibrahim memang cinta kepada Allah. Ternyata Ibrahim memang dekat kepada Allah, juga mempunyai seorang anak yang soleh. Ketika diminta oleh Allah, sama-sama ikhlas keduanya. Dengan keikhlasan Nabi Ibrahim, ternyata Allah tidak jadi menyembelih Ibrahim, tidak jadi menyembelih Ismail, digantilah dengan seekor kibas kambing. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada awak buat janji, apalagi kadang-kadang ambo kok kayu bisu
mu bangun lo masjid yang lebih rancak lo pada ikua atau serancak merdeka. Apa yang sudah kita niatkan, ternyata Allah sudah memberikan kekayaan ataupun harta kepada kita, ndak awak tepatina janji awak, ndak awak tepatina nazar awak, berarti itu merupakan hutang kita nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Bahkan Bapak dan Ibu jemaah wirid yang berbahagia, ketika kita lahir rajin bersedekah, berinfak, membantu saudara-saudara awak Bapak dan Ibu, itu tidak hanya manusia yang kita berikan itu mendoakan kita, malaikat juga mendoakan kita kepada Allah. Kalau malaikat berdoa Pak, itu doanya itu pasti akan diijabah oleh Allah. Kenapa doa malaikat itu pasti akan dikabulkan oleh Allah? Karena malaikat tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Jadi kalau ingin doa kita diijabah, diterima oleh Allah, jangan berbuat dosa. Lalu apa doa malaikat kepada orang yang selalu membantu saudaranya? Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, kecek malaikat yang setiap subuh, yang setiap pagi berdoa kepada Allah, tambahilah harta orang-orang yang selalu bersedekah, yang selalu berinfak kepada, yang selalu membantu saudara-saudaranya. Nyo doa awak de malaikat tu apa? Setiap subuh lah nyo berdoa le. Tetapi ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, kita tidak mau membantu saudara-saudara kita, malaikat berdoa lo bu. Cek malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang bakhil. Yang bakhil tu yang apa Ustaz? Yang pilih. Jadi kalau pilih awak, sementara kita diberikan kelebihan oleh Allah, malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat berdoa kepada Allah, maka doa malaikat Bapak dan Ibu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, karena lebih kurang 1 bulan lebih kita akan melaksanakan hari raya kurban. Kalau laya doa diberikan kelebihan harta di Allah, maka sumbangkanlah harta awak tadi Bapak dan Ibu. Lazan berapa? Demikianlah ceramah wirid kita pada malam hari ini, karena oranglah melaksanakan azan. Kita orang tiang sini Pak ya. Mudah-mudahan dengan apa yang ambo sampaikan ko endaknya bisa kita amalkan di dalam kehidupan awak sehari-hari. Dan ambo sebagai manusia yang biasa, kalau seandainya ada ambo berbuat salah, ambo minta maaf kepada Bapak dan Ibu, kepada Allah juga ambo minta ampun. Lain diterima maaf ambo tu Pak, Bu. Amin, amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.